Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib dan semuanya mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dalam kesempatan yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala adalah kita senantiasa memanjatkan puja dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah putus Allah berikan kepada kita semua. Kita masih dalam keadaan iman dan Islam, masih dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Semoga yang sedang sakit cepat Allah sembuhkan, karena segala kesembuhan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada kekasih kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita diaku Rasulullah SAW sebagai umatnya di akhirat nanti. Dan insyaAllah kita dengan doa kita, dengan harapan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, marilah kita dalam kesempatan yang penuh berkah ini untuk bersama-sama kita mengkaji, memahami tentang keimanan kita, tentang pelajaran tauhid kita. Karena pelajaran tauhid ini adalah merupakan hal yang lebih penting daripada kita beramal. Karena seseorang itu belumlah dikatakan dia beramal kalau dia belum bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, kajian kita pada malam hari ini yaitu bab Fadlut Tauhid wa ma yukaffiru minaz dzunub. Bab keutamaan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang diampunkan Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosa. Jadi keutamaan tauhid ini banyak sekali. Di antaranya adalah bahwa orang yang benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan dalam hidupnya. Jadi manusia itu tidak mungkin lepas yang namanya dosa. Kenapa? Ya karena manusia memang diciptakan Allah sedemikian. Manusia punya mata, punya telinga, punya mulut, punya nafsu, punya syahwat. Ini sulit untuk menghindari dosa, apalagi tidak sama sekarang. Tapi yang penting Allah SWT menginginkan kita itu apa? Supaya kita itu minta ampun kepada Allah SWT. Supaya kita itu melakukan hal-hal yang dapat dosa kita diampun oleh Allah SWT. Salah satu adalah kita bertauhid kepada Allah SWT. Bapak ibu-ibu rahimakumullah, ada suatu hadis Rasulullah SAW, namanya hadis kursi. Hadis kursi ini adalah wahyu yang langsung turun kepada Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala tanpa melalui malaikat Jibril alaihissalam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Qala Allah Ta'ala, ya ibna Adam, law ataitani bi qarabul ardo khotoya summa lakaitani la tusriku bi syai'ah la ataituka bi qarubuha al maghfirah. Allah berfirman, wahai anak Adam, wahai manusia, kalaulah kamu datang kepadaku, kata Allah, dengan membawa kesalahan, membawa dosa, memenuhi bumi. Banyak sekali dosa. Datang kepada Allah dengan dosa yang memenuhi bumi. Qarubu minal ardi khotoya summa ataitani la tusrik bi syai'ah. Kemudian kau, kata Allah, menghadapku, menemui aku, tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, la ataituka bi qarubiha maghfirah. Niscaya, kata Allah, aku akan datangkan, aku akan berikan kepada kamu, yaitu keampunan sebanyak dosa-dosamu. Masya Allah. Ini luasnya keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama ini keluasan keampunan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Dibandingkan dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, itu akan tenggelam di dalam lautan rahmat Allah Subhanahu wa taala, keampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat murka, sangat tidak redho kalau seorang hamba itu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai dalam hadis ini dikatakan, andai kata kau datang kepadaku, kata Allah, dengan membawa banyak dosa, tetapi di dalam dosa-dosa yang begitu banyak tidak ada dosa yang syirik kepadaku, maka niscaya dosa-dosa itu semua akan aku ampunkan oleh Allah Subhanahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan main-main dengan yang syirik ini. Ataupun perbuatan-perbuatan yang membuat kita Allah murka, membuat keimanan kita diambil Allah Subhanahu wa taala, dicabut Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, sehingga dikatakan di dalam hadis yang lain bahwa ketika seseorang itu masih memiliki iman, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan berkekalan di dalam neraka. Sekecil apapun yang namanya iman yang dimiliki oleh seorang hamba, pasti, kata Allah Subhanahu wa taala, akan dikeluarkan dari neraka. Pada suatu ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, bagaimana keadaan penduduk surga yang paling miskin? Penduduk surga yang paling miskin itu yang kira-kira bagaimana, ya Allah? Ini pertanyaan Nabi Musa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, kata Allah Subhanahu wa taala, penduduk surga yang paling miskin adalah yang terakhir masuk surga, yang terakhir keluar dari neraka. Jadi
dikeluarkan orang yang terakhir. Cuman dia dewe, dah katik lagi, siku pun dah katik. Dia terakhir dikeluarkan Allah dari neraka. Ngapa Allah keluarkan dari neraka? Karena dia tidak syirik kepada Allah. Karena dia masih memiliki walau sekecil apapun iman. Coba. Ya. Begitu dia dikeluarkan dari neraka. Ketika dalam neraka, apa kata orang-orang kafir? Apa kata orang kafir? Untuk apa kata kamu di dunia mengucap kalimat la ilaha illallah? Ternyata kamu bersama-sama kami di dalam neraka. Ini kata orang kafir. Dengan kata-kata inilah Allah SWT murka. Allah memerintahkan kepada malaikat, wahai para malaikat, ambil semua yang beriman, keluarkan dari neraka. Sehingga pada waktu itu satu pun tidak ada orang yang beriman, yang masih mempunyai iman di dalam neraka, dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala. Yang tinggal semua orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu orang-orang kafir berkata, bagaimana dalam surat Al-Hijr ayat 2. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimun. Alangkah beruntungnya kalau kami ketika di dunia ini menjadi seorang muslim. Menyesal. Karena melihat orang muslim sudah dekati lagi di dalam neraka. Semua yang tinggal dalam neraka orang kafir. Semua. Kemudian orang yang satu ini keluar dari neraka. Begitu keluar dari neraka, sampai neraka itu ngejar. Api neraka itu ngejar. Begitu dia keluar, dia berdoa kepada Allah. Alhamdulillah katanya. Alhamdulillahilladzi najaka mink. Terima kasih ya Allah, kau telah menyelamatkan aku darimu, hai neraka. Masya Allah, begitu bahagianya. Perasaan dia tidak katik lagi orang yang paling bahagia, yang paling besar nikmat terkecuali nikmat itu yang sedang dia rasakan waktu dia keluar dari neraka. Padahal orang lain sudah di dalam surga. Coba. Kemudian dia melalui beberapa proses mandi dan sebagainya. Kemudian Allah mempersilakan dia masuk surga. Masuk ke pintu surga, tapi bukan masuk surganya. Ibarat istana itu ada gerbang, kemudian ada taman-taman ya. Begitu dia masuk surga yang begitu luas, begitu melihat pemandangan-pemandangan, melihat tempat-tempat yang indah. Dilihatnya ada sebatang pohon kayu yang rindang, yang bagus, yang berada di tepi sungai, di bawahnya sungai yang mengalir. Ya. Wah, katanya alangkah bagus tempat itu, ya. Alangkah bagusnya. Nak ngomong dengan orang, dekat tegi orang. Hanya dia berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia masih punya iman. Allah dengar bicaranya. Allah perhatikan. Apa katanya? Ya Allah, aku mohon kepadamu. Aku mohon kepadamu ya Allah. Aku nak duduk di tempat itu yang bagus itu kelihatan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Kata Allah Subhanahu wa taala, kau tidak boleh lagi meminta selain daripada ini. Ya Allah, aku minta itu baik. Aku nak duduk di tempat yang bagus tu. Aku nak minum air yang ada mengalir tu. Insya-Allah, begitu dia berjalan, dia duduk di bawah pohon, ada sungai yang mengalir, ya. Air yang ada di sorga itu
di dalam surat Muhammad ada 3 macam air. Air susu, air apa namanya, madu, air arak. Jadi arak itu minuman orang di surga, Pak, ya. Maka dalam hadis Rasul dikatakan la yadul jannah mudhimul khamr. Tidak akan masuk surga orang yang peminum. Peminum tidak masuk surga kalau dia mati belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu dia minum air seteguk dak haus seumur hidup. Masya Allah. Saking nikmatnya minum air. Kemudian dia melihat ternyata ada tempat pohon yang lebih bagus lagi. Dia bermohon lagi kepada Allah. Ya Allah, aku nak mohon lagi ya Allah. Kata Tuhan, tadi sudah janji. Tak minta lagi. Sekali ni baik ya Allah, aku minta. Aku minta di sini tempat nak pindah. Maka Allah pun mengabulkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih. Apa yang dipinta diberi Allah Subhanahu wa taala. Dia kata yang diberi Allah semua dipinta. Beri Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berada di tempat yang kedua. Setelah itu dia melihat lagi tempat yang lebih bagus lagi. Subhanallah. Jadi manusia kok tak cukup. Memang sifat manusia. Minta lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, kau sudah janji. Pokoknya sekali ni lah. Sekali ni lah ya Allah. Sekali ni lah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Tempat yang ketiga. Ternyata tempat yang ketiga ini sudah berada di pintunya surga. Kemudian minta lagi nak masuk surga. Lah tepi jenguk. Nak masuk surga. Masuk baik katanya. Dah minta apa-apa. Kemudian dipersilakan masuk ke surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, lihatlah di surga. Allah Subhanahu wa taala menjadikan keadaan surga itu semuanya sudah penuh. Penuh kalau. Kata Allah Subhanahu wa taala, kau ingat di dunia? Ingat. Coba kata Allah Subhanahu wa taala, kau ingat di dunia orang-orang yang kaya raya. Negara-negara yang negara-negara yang kaya raya tu. Kau ingat? Dia ingat. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan memberikan kepadamu yaitu 2 kali dunia. 2 kali dunia. Dia mikir, wah, 2 kali dunia. Kata Allah 3 kali dunia, 4 kali dunia, sampai Allah mengatakan 10 kali dunia. Ya Allah, kau Rabbul Alamin, kau Tuhan, kenapa kau menghina aku ya Allah? Katanya menghina. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini qadirun ala kulli syai'. Aku kata Allah kuasa untuk segala sesuatu. Walaupun 10 kali lipat dunia, aku kasih, kata Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Coba kita fikir. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan imbalan keimanan sekecil apapun keimanan seorang hambanya. Dia masuk neraka ratusan mungkin ribuan tahun, apa dosa yang kita tidak tahu. Coba. Kemudian dimasukkan Allah ke dalam surga. Mungkin ini orang yang paling banyak dosa, yang paling sedikit amal. Tapi ganjaran Allah apa? 10 kali lipat dunia. Bagaimana kalau orang-orang yang sudah sholat, yang sudah puasa, yang sudah berzikir? Coba bayangkan. Sehingga dikatakan di dalam surat As-Sajdah,
Fala nafsum ma ukhfiyalum min qurrati ain jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak seorang pun yang mengetahui tentang apa yang disimpan Allah Subhanahu wa taala atas ganjaran pahala yang telah mereka lakukan. Jadi tidak tahu, kita ini tidak tahu. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala tentang amal kita. Ya, tentang amal-amal kita. Kita tidak tahu, pokoknya kita beramal baik. Kita yakin baik. Karena ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Redha Allah Subhanahu wa taala letaknya di mana? Kita tidak tahu. Apakah dengan ucapan kita, apakah dengan perbuatan kita, apakah dengan niat kita, ya? Kita tidak tahu tuh. Apa dengan ibadah wajib kita, apa dengan ibadah sunnah kita, kita tidak tahu. Tidak tahu gitu. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW yang sering disampaikan oleh para ulama, bahwa pada zaman dahulu, ratusan mungkin ribuan tahun yang lalu, kata Rasulullah SAW, ada seorang perempuan, seorang pelacur yang sedang berjalan di padang pasir yang tandus, yang panas, yang tidak ada air. Dan pada waktu itu kata Rasulullah, dia hampir mati kena kehausan. Kemudian dia mendapatkan sumur yang dalam ada air, tidak katek untuk nak ngambil air, tali dan sebagainya, tidak ada. Akhirnya dia turun, kemudian dia minum itu air. Setelah itu dia naik. Begitu dia naik, di jenggotnya ada seekor anjing yang sedang kehausan, yang perasaannya sama dengan dia tadi. Dia berpikir, dia kasihan itu sama anjing. Akhirnya dia berpikir, bagaimana cara mengambil air ini? Terangkanlah hadis tersebut. Akhirnya dia turun, bawa sepatu. Kalaulah sepatu ini diisi dengan air, dipegang dengan tangan, bagaimana dia memanjat? Kemudian sepatu ini digigit dengan giginya, digigit, dia mulai merangkak naik. Setelah itu, setelah sampai ke atas, maka anjing ini dikasihlah minum. Setelah dikasih minum, anjing ini pergi dan dia pun pergi. Ya. Kemudian ini diceritakan oleh Rasulullah, dan ternyata perempuan itu dimasukkan Allah ke dalam surga dengan dia memberikan minum seekor anjing tadi. Itu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Jadi tidak tahu tentang amal kita ini, tidak tahu mana yang diterima Allah Subhanahu wa taala, mana yang diredha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ini adalah merupakan bagaimana keutamaan nilai iman ini ya. Jadi kita ini supaya memelihara, menjaga keimanan kita. Karena kita ini hidup di akhir zaman. Berkali-kali saya nyampaikan, kita hidup penuh dengan fitnah. Banyak sekali hal-hal yang akan merusak keimanan. Akan merusak keimanan kita. Maka itu kita menjaga keimanan kita. Kita bagaimana supaya menjadi orang yang istiqomah di dalam kita beriman, di dalam kita melakukan amal-amal soleh. Subhanallah. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang bagaimana keadaan akhirat. Perbandingan dunia dengan akhirat. Nah ini. Karena kini kita sedang di dunia. Kita sedang di dunia sekarang. Maka kita kenalnya dunia. Makanya kita cinta dengan dunia. Kita kenal sama dunia. Kenapa kita kurang tertarik dengan akhirat? Karena kita belum mengenal akhirat. Kita belum terjingok itu. Tapi bagi orang yang beriman, keyakinan itulah yang membuat dia bersungguh-sungguh di dalam mengejar akhirat. Jadi dalam hadis Rasulullah SAW terangkan bahwa pada suatu ketika Rasulullah SAW berkata dengan para sahabat, kumpul semua, kumpul para sahabat. Kata Rasulullah, kumpul semua, aku akan membacakan 3/4 ayat Quran, ibarat 10 juz.
kumpul. Setelah kumpul, Rasulullah SAW membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian Rasulullah masuk ke rumahnya. Kan rumahnya dekat dengan masjid. Kemudian para sahabat cerita. Apa Rasulullah itu katain tadi nak baca apa namanya? 34 ya, 10 juz. 10 juz ya kan? 30 juz, 10 juz. Coba ngapa membaca itu ayat itu baik katanya. Itu Qul huwallahu ahad itu surah Ikhlas dibaca. Katanya mungkin Rasulullah itu ada wahyu yang turun. Kita tunggu baik. Kemudian Rasulullah SAW keluar lagi dengan pembicaraan para sahabat. Kata Rasulullah, tadi sudah janji saya bahwa saya akan membacakan 3/4 ayat Al-Quran 30 juz dengan surat yang saya bacakan tadi. Karena kata Rasulullah SAW, orang yang membaca ayat Quran, membaca surat ini sama dengan dia baca istilahnya 10 juz. Masya Allah. Dan kata Rasulullah SAW, barang siapa membaca Qul huwallahu ahad 3 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya satu istana di surga. Istana yang besar di surga. 3 kali. Kalau 30 kali 10 istana. Wahai kata Umar bin Khattab, alangkah banyaknya. Kata Rasulullah, wahai Umar bin Khattab, jangan kau membayangkan surga itu, akhirat itu seperti dunia ini. Tidak ada bandingannya dengan dunia ini. Tidak ada bandingannya. Iya. Sehingga Allah jelaskan di dalam surah Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, segeralah. Wasari'u ila maghfirah, segeralah untuk mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Setelah dilihat di tafsir, rupanya luas surga itu seluas langit dan bumi untuk siku orang. Masya Allah. Untuk siku orang tu, coba bayangkan, itu paling kecil tu siku orang satu dunia. Masya Allah. Akhirat ini bandingan dunia akhirat. Kata Rasulullah SAW, dunia dan akhirat itu seperti orang pergi ke pantai, dia celup tangannya ke laut, kemudian dia angkat apa yang air yang ada di tangannya itu, itulah bandingan antara dunia dengan akhirat. Air yang ada di tangannya dengan lautan, air yang ada di lautan, itulah bandingan antara dunia dengan akhirat. Dekat apa-apanya. Ya. Jadi akhirat itu Masya Allah. Dah pacak dibayangkan. Dah pacak nak diukur dengan ukuran akal kita. Dah kata Rasulullah, la ainun ra'at wala uzunin wala khatar fi qalbil bashar. Akhirat itu dah pacak dibayangkan dengan penglihatan, didengar dengan telinga, dan tidak, memang akhirat itu tidak bisa terlintas di hati manusia karena dah kata ininya, dah kata bandingannya. Ini akhirat. Maka oleh karena itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang menyangkut tentang akhirat, selalu Allah menggunakan kata apa? Wasari'u Fafirru ilallah, segeralah. Itu kan? Jangan ditunda-tunda. Kalau urusan akhirat jangan ditunda-tunda, kata Rasulullah. Dah boleh. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Di dalam urusan akhirat, di dalam beramal untuk akhirat, jangan ditunda sampai besok pagi. Jangan. Apa yang digawe hari ini, gawelah. Jangan tak sembahyang subuh, besok masih ada subuh. Itu kan. Tak sembahyang zuhur, besok masih ada zuhur. Iya, apa masih hidup besok. Anda tahu. Ya. Tapi kalau urusan akhir, urusan dunia, kata Rasulullah, wa'mal di dunyaka ka'annaka ta'ishu abadah. Beramallah kamu, berusaha kamu untuk dunia seolah-olah kamu nak mati
nak hidup selama-lamanya. Maksudnya itu dah dapat tahun ini, tahun depan. Ada deh. Dah dapat tahun depan lagi. Urusan dunia pacak ditunda. Kalau urusan akhirat jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Jadi di sini bahawa orang-orang yang beriman itu, ya kan? Orang-orang yang sudah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tujuan hidupnya pun akhirat. Akhirat ada di hati. Dunia ada di tangan. Akhirat ada di hati. Kalau akhirat sudah ada di hati, insya-Allah. Kalau urusan akhirat penting. Kalau dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, hati mulai. Kapan belum pergi ke masjid atau tidak enak? Tidak enak, ya? Kapan belum solat, ya kan? Tidak enak. Nah ini, ya. Tidak mudah untuk meninggalkan, walaupun itu hanya sekedar sunnah, sunnah. Oh, jangan kita tinggalkan sunnah, jangan, ya. Karena ini urusan akhirat. Rasulullah SAW pada satu ketika dia lewat di satu kubur. Kemudian ketika lewat di satu kubur, kata Rasulullah SAW, ini kubur. Sekarang dia katanya, yang ada di si kubur ini dia dia berhajat kepada solat 2 rakaat lebih daripada kalian membutuhkan apa yang ada di dunia ini. Coba, kata Rasulullah, dalam kubur, orang dalam kubur, orang yang ada dalam kubur ini dia lebih mengharapkan solat 2 rakaat, solat sunnah 2 rakaat, lebih dia cintai dengan apa yang kalian cari sekarang di dunia dan apa yang ada di dunia ini. Katanya, mak mano pahala semayang 2 rakaat bagi orang yang sedang berada dalam kubur. Jadi kita ini kadang-kadang dalam urusan akhirat menang enteng cuman sunnah. Iya kan? Tapi kalau sudah mati kaki, kalau kita sudah di dalam barzakh, bagaimana nilainya? Baru tahu nilai. Baru kita tahu nilai. Tentang akhirat ini, tentang amal kita ini. Subhanallah. Kata Rasulullah SAW, siapa nak selamat siksaan kubur, baca surat Muluk tiap malam. Coba. Siapa nak selamat baca surah Al-Muluk setiap malam, dia akan dibebaskan Allah dari alam kubur. Ya Allah, alam kubur lama sampai di kiamat. Nak selamat kita baca surah Al-Muluk sebelum tidur. Sudah maghrib baca 30 ayat. Rasulullah SAW sangat senang kepada hamba, kepada umatnya yang di dadanya ada surah Al-Muluk. Ada apal Ustaz, dah apal baca baik, tiap malam baca, insyaAllah. Zaman Rasulullah SAW ada orang kemah. Ini sering saya sampaikan. Ada orang berkemah tidur malam hari. Kemudian dia dengar di dalam kubur tu ada menyorang ngaji dalam kubur. Baca surat apa? Surah Al-Muluk. Barakallazi biyadihi mulku wa la kulli syai'in qadir allazi khalaqal mauta wa la yabluwakum ayyukum ahsanu amala wal azizul ghafur. Terus sampai kaget dia. Besok pagi dia tanya kepada Rasul, ya Rasulullah, aku dengar orang ngaji di dalam tanah malam tadi. Apa sih Rasulullah? Kata Rasulullah, kamu itu, di bawah kamu itu kuburan. Kuburan orang yang beriman. Dan orang itu ketika hidup dia setiap malam membaca surah Al-Muluk. Dan dia berdoa kepada Allah agar dia dapat membaca surah Al-Muluk itu bukan saja masih hidup, sampai dia mati kegigit dalam kubur, baca. Maka doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kedengaran oleh kamu dia baca surah Al-Muluk. Masya Allah. Coba kita bayangkan. Baca surah Al-Muluk. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, di sini bahwa kita ni di dalam urusan akhirat, kita harus bergegas. Apalagi kita nyelar tua-tua ni. Aku baik umur berapa? 60 tahun kau. Kalau Nabi umur berapa Pak? 63. Dia pun nak Nabi pasti berapa tahun lagi Ustaz? Nurlina
Cuba. Pasal merinap lain, pasal mudo. Itu kan. Jadi kitanya siap-siap lah. Ya. Juga, aku kan masih muda. Ini muda-muda. Oh, ajal dia perlu tua muda. Ada dah Pak Haji ya? Dah tahu muda, tua, sehat, sakit. Dah katiknya. Ya. Maka oleh kerana itu kita siap-siap baiklah. Ya. Jadi orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia selalu mempersiapkan diri. Ya. Akhirat ada di hati. Kalau orang sudah akhirat ada di hati, insya-Allah urusan dunia kecil. Itu ya. Ada kecil. Rugi, dagang rugi. Kecil. Rugi di dunia. Rugi di akhirat ke baru rugi. Ada kan? Rugi nian. Sakit di dunia, sakit. Ujung-ujung sakit, mati paling-paling ya. Kalau sakit di akhirat, kata matinya. Sakit terus. Coba bayangkan. Jadi marilah kita untuk selalu mulai dikit demi dikit kita ini untuk memisahkan merenggangkan hati kita dengan dunia ini. Direnggangkan, dipepetkan ke akhirat. Jadi kapan nak mati kaki, kita insya-Allah ingat akhirat. Sebab kata ulama kapan orang nak mati tu ingat itu katanya ruko. Ingat ini. Mati su'ul khatimah. Mati su'ul khatimah. Ngapo? Mati dah ingat Allah. Ingat dunia. Coba bayangkan. Auzubillah. Maka kita mulai sekarang untuk direnggangkan kita dengan dunia. Kita mendekatkan akhirat, mencinta akhirat. Siang malam kita fikir akhirat, ibadah, istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada kesempatan ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan kepada Allah mengampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.